Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai dengan ayat 12. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sabda Tuhan Yesus dalam Injil hari ini berkata, karena kekerasan hati kamu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istri-istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Hal ini mengajak kita kembali menengok ke rencana ilahi yang telah ditetapkan sejak awal mulai penciptaan. Perkawinan dalam terang iman Katolik bukanlah sekedar kontrak sosial yang dapat diputuskan oleh kemauan manusia, melainkan sebuah perjanjian suci yang dimateraikan oleh Allah sendiri. Di dalamnya dua pribadi dipersatukan bukan hanya oleh kasih manusiawi, tetapi oleh kasih Allah yang kekal. Dokumen Konsili Vatikan II, Dei Verbum, mengingatkan bahwa kitab suci harus dibaca dan diwartakan dalam kesatuan dengan tradisi suci dan pengajaran magisterium. Maka sabda Yesus ini tidak boleh diartikan secara terpisah dari keseluruhan rencana keselamatan Allah. Ungkapan sejak semula tidaklah demikian menegaskan bahwa maksud Allah bagi perkawinan adalah kesatuan yang tidak terceraikan, yang mencerminkan hubungan Kristus dengan gerejanya, yaitu suatu ikatan yang dibangun di atas kesetiaan,
pengorbanan dan kasih yang tidak mengenal batas. Gereja Katolik memahami bahwa dalam realitas hidup, tidak semua perkawinan berjalan tanpa tantangan. Ada luka-luka mendalam, pengkhianatan, kekerasan, atau situasi yang tidak manusiawi yang membuat hubungan itu retak. Namun sebelum mengambil keputusan yang berlawanan dengan visi ilahi, gereja mengajak umat untuk mencari jalan pemulihan, memohon rahmat setia. Kesetiaan dalam perkawinan bukan hanya sekedar mempertahankan ikatan demi formalitas, tetapi merupakan kesaksian iman yang hidup. Di tengah dunia yang sering mengagungkan kebebasan individual di atas komitmen, kesetiaan menjadi tanda profetis, suatu pernyataan bahwa kasih sejati bukan hanya perasaan yang berubah-ubah, melainkan pilihan sadar yang diperbaharui setiap hari. Kesetiaan suami istri yang terus berjuang bersama mencerminkan kasih Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya, sekalipun kita sering berpaling darinya. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengajarkan kami arti kesetiaan sejati. Kami mohon teguhkanlah setiap pasangan suami istri dalam rahmat perkawinan yang telah Engkau kuduskan. Berikanlah hati mereka yang sabar, lemah lembut, dan setia, agar setiap keluarga menjadi tanda kasih-Mu di dunia. Semoga kesatuan yang Engkau kehendaki sejak semula tetap terpelihara hingga akhir. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.